Di tengah hamparan tanah yang tidak begitu istimewa di tempat ini, tersembunyi jejak masa lalu yang nyaris terlupakan. Bertahun-tahun lamanya gundukan tanah ini berdiri tanpa ada yang menyadari bahwa sebenarnya di bawah tanah ini sendiri menyimpan banyak sejarah yang berharga. Namun takdir berkata lain. Pada tahun 1994, gundukan tanah ini mulai digali sedikit demi sedikit. Rahasia yang terkubur selama berabad-abad mulai terungkap. Para arkeolog menemukan pecahan tembikar-tembikar yang berusia ratusan tahun. Selain itu juga menemukan koin Cina dari dinasti Ming atau dinasti Yuan, serta fragmen emas yang menyiratkan kemegahan masa lalu. Namun yang paling mencengangkan ditemukannya stupika dan arca Buddha. Bukti nyata tempat ini pernah berdiri candi begitu megah yang bernafaskan ajaran Buddha. Jadi ketika kalian ingin masuk ke Candi Gentong, kalian akan melewati gapura ya. Dan di sini apabila kalian melewatinya ada tulisannya ya. Sebelah kanan jalan jika kalian dari arah bypass Trowulan. Di sini ada tulisnya Candi Gentong Trowulan Mojokerto. Lokasinya tepatnya di Trowulan ya. Masuknya lewat sini. Ini pintu masuk. Terus ada pos perizinannya di sini. Jika kalian masuk mengisi buku tamu untuk izin kalian datang melihat-lihat candi ya teman-teman ya. Nah, lokasi candinya seperti ini. Saya sering kesini ya teman-teman ya. Tidak 1-2 kali tapi sering. Dan di lokasi Candi Gentong ini sendiri juga salah satu candi yang terawat, dalam artian tempatnya bersih, terawat, ada taman-tamannya, rumputan hijau-hijauan. Salah satu ya candi yang ada di Mojokerto ini tempatnya bersih dan terawat. Jadi di sini ada papan informasi. Di sini teman-teman jika datang ke sini ya bisa membaca. Coba kita akan ke yang dikatakan Candi Gentong 1. Di sini ya Candi Gentong 1 ya. Ini ada lumpang yang begitu besar. Ini lumpang. Nah, ini teman-teman. Jadi Candi Gentong 1 seperti ini sudah dicungkup ya teman-teman ya. Jadi agar struktur atau peninggalan sejarah batu bata ini seperti ini tidak terkena hujan dan tidak terkena panas. Nah, seperti ini di dalamnya teman-teman. Nah, ada larangan, dilarang naik. Jadi teman-teman jika berkunjung ke sini tidak boleh naik atau masuk ke dalam ya, itu dilarang. Teman-teman juga bisa melihat dari sisi atas. Naik, coba kita lihat sisi atas ya, naik ke atas. Nah, seperti ini kita lihat dari atasnya. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Sudah diberi cungkup atap agar tidak terkena hujan atau kepanasan, agar batu batanya tidak aus ya teman-teman ya. Nah, itu di tengah-tengah sana itu intinya ya teman-teman ya, di Candi Gentong 1 ini. Jadi kita coba berkeliling ya teman-teman ya. Nah, kita berkeliling seperti ini. Banyak yang runtuh, batu batanya memang sudah runtuh. Nah, ini
ini juga seperti ini kondisinya. Ini sangat lama sekali ya batu bata ya, memang ya. Peninggalan sejarah yang sangat bagus. Apabila Candi Gentong ini sendiri kalau memang masih utuh mungkin sangat megah ya teman-teman ya, seperti ini. Ini di sisi belakangnya ya teman-teman ya, ada juga lumpang di sana. Ini ada lumpang di sini. Coba ke sana lihat. Di dalam itu seperti struktur tembok ya, atau struktur batu batanya itu sangat rapi sekali. Beda dengan yang ada di sisi luar, itu sudah miring ya teman-teman ya, ada yang roboh juga seperti ini. Terakhir saya datang ke sini pada tahun 2023, kondisinya tetap masih sama dengan tahun 2023, tidak ada perubahan. Sangat bagus. Nah, seperti ini ya teman-teman ya lokasinya ya. Ini tampak dari sisi timur seperti ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan Candi Gentong 1. Nanti yang ada di sebelah sana itu dinamakan Candi Gentong 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ada seperti ini teman-teman, seperti ruangan ya, mungkin bisa jadi juga ruangan. Entah dulunya dibuat apa, saya masih belum tahu juga, dan saya tidak berani menyimpulkan, takutnya salah ya teman-teman ya. Jadi sekedar saya melihatkan suasana Candi Gentong saat ini teman-teman. Jadi seperti ini. Ini yang di sisi utaranya roboh ya teman-teman ya. Ini seperti tembok atau tatanan batu bata ya, struktur, tapi roboh ya teman-teman ya. Kurang lebih ketinggian setengah meter ini teman-teman. Nah ini roboh ke sana ya. Ini bentuk Candi Gentong satunya seperti ini, bisa dilihat. Nah, sebenarnya sangat besar sekali. Ini masih sangat rapi sekali strukturnya, terlihatnya. Sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Saya coba mengelilingi ya teman-teman ini ya. Saya mencoba kembali untuk mengelilingi lokasi ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba masuk ke dalam ya, teman-teman ya. Dalam bagian candi, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Ini tuh seperti dalamnya. Ini seperti lantai ya teman-teman ya. Atap lantainya seperti ini, sangat bagus sekali. Masih bagus lah. Tapi memang banyak yang roboh. Jadi sangat sayang sekali ya teman-teman ya.
apabila ini Candi Gentong 1 ini masih utuh, pastinya sangat bagus sekali. Tidak jauh dari Candi Gentong ini, kurang lebih 100 meter itu di sebelah sana itu Candi Brahu ya teman-teman ya. Candi Brahu. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nampak depannya ya, seperti ini nampak depannya. Banyak batu bata yang berserakan atau runtuh ya, reruntuhan batu bata seperti ini. Ini nampak dari sisi depannya ya. Di sini dituliskan kawasan dilarang merokok karena takutnya abunya itu bisa menyebabkan apa ya, mengganggu lah. Abu rokok itu kan nanti karbon terkena batu batanya malah rusak gitu ya teman-teman ya, setahu saya. Jadi tidak boleh ada yang merokok, dilarang masuk. Apabila kalian merokok, dilarang masuk ke dalam candi. Seperti ini lokasinya, dan batu batanya cukup besar, cukup sangat besar ya. Ini terlihat batu bata baru ya teman-teman ya, gini. Tapi memang diduga Candi Gentong ini sendiri, ada Candi Gentong ini di eranya di era itu ya teman-teman ya, Medang. Jadi Candi Gentong ini sudah ada sejak di era Medang dan diteruskan oleh di era kerajaan Majapahit gitu ya teman-teman ya. Diduga ya, ini masih diduga. Jadi bangunan ini sudah ada di era Medang, akhirnya diteruskan dan direnovasi oleh era kerajaan Majapahit. Seperti ini. Jadi ini bisa jadi juga batu bata yang baru ini, seperti baru ya teman-teman ya. Ini di eranya kerajaan Majapahit. Dan batu bata yang seperti lama seperti ini, bawah ini, bisa jadi atau diduga juga di eranya Medang. Nah, karena ada banyak perbedaan terlihat batu batanya yang ini seperti ini yang terlihat masih baru, dan ini seperti batu bata yang sangat lama sekali terlihatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga, dan batu batanya di sini sangat tebal sekali ya teman-teman ya, kurang lebih 6-5 cm ketebalannya seperti ini. Bisa dilihat ini sangat tebal sekali teman-teman ya, dan sangat besar juga batu batanya. Ini di lokasi Candi Gentong 1 teman-teman yang ada di depan. Coba sekarang kita akan menuju ke Candi Gentong 2. Nah, Candi Gentong 2 sendiri itu di sana teman-teman. Ayo kita coba ke sana ya. Ini teman-teman, memasuki area Candi Gentong 2. Nah, kenapa saya tertarik untuk sering datang ke Candi Gentong ini sendiri? Karena lokasinya itu tidak jauh dari jalan raya besar di Trowulan, juga tidak jauh dengan Candi Brahu, dan salah satunya juga ini teman-teman. Di sini sangat terawat ya teman-teman ya. Rumputnya sangat hijau-hijauan, sangat terawat, sangat bersih. Nah, jika datang ke sini bersama keluarga itu, apalagi mengajak anak kecil ya,
itu sangat senang sekali bisa bermain di rumput-rumputan ini. Sangat terawat, salah satu candi yang terawat di Mojokerto. Banyak juga kok candi-candi yang terawat di Mojokerto, itu juga banyak, dan masih belum terawat juga banyak, tapi ini salah satunya candi yang terawat di Mojokerto. Lokasinya ya teman-teman ya. Nah ini kita memasuki Candi Gentong 2 ini teman-teman. Candi Gentong 2 di sini. Ini seperti tidak sama seperti Candi Gentong 1 tadi. Di sini tetap memakai struktur batu bata. Ada batu batanya ya teman-teman ya. Kita coba berkeliling. Nah, seperti ini. Batu batanya, lebarnya, ketebalannya juga hampir sama dengan Candi Gentong 1 tadi di sana. Cuma di sini struktur atau pondasi-pondasinya tidak sebanyak yang ada di Candi Gentong 1 ini teman-teman. Di sini cuma jarak antara dinding 1 di dinding 2 itu lebar-lebar ya teman-teman ya. Kalau di Candi Gentong 1 tadi, jarak antara dinding 1 dan dinding 2 itu sangat berdempatan atau sangat kecil lah, berdempetan gitu ya teman-teman ya. Ini sangat lebar. Di sini cuma meninggalkan jejak struktur ya teman-teman ya, struktur bawah saja. Entah dulu bangunannya setinggi apa, saya masih belum tahu. Ini hanya struktur bawahnya saja seperti ini. Sama di Candi Gentong juga tadi, struktur bawahnya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Coba kita masuk ke dalam situ ya teman-teman ya. Nah, di situ ada seperti terowongan kecil. Nah, seperti itu di sana ya teman-teman ya. Di sini juga ada seperti ini lubang-lubang, di sana juga entah dibuat apa, saya tidak tahu ya teman-teman ya. Saya hanya melihatkan suasananya aja di Candi Gentong ini, suasana saat ini teman-teman. Jadi seperti itu. Selain itu, diduga lokasi Candi Gentong ini juga tempat bangunan suci ya teman-teman ya. Bangunan suci karena pernah ditemukan saat ekskavasi pada tahun 1995 hingga tahun 2000. Di lokasi ini pernah ditemukan seperti stupika. Nah, stupika ditemukan, dan di bagian-bagian stupika itu juga ada bertuliskan mantra-mantra ya teman-teman ya. Selain itu juga ditemukan patung Buddha di lokasi Candi Gentong ini teman-teman. Jadi ekskavasinya itu pada tahun 1995 hingga pada tahun 2000. Berarti 5 tahun ya teman-teman ya. Untuk mengekskavasi Candi Gentong ini membutuhkan waktu 5 tahun, dari 1995 hingga tahun 2000. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada
tumpukan batu bata juga seperti ini. Ini sangat tebal sekali batu batanya, sangat tebal sekali. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, sangat tebal ya, sangat besar. Berarti dengan adanya Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2 ini memang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di, terutama yang ada di Mojokerto ya teman-teman ya. Kalau memang itu masih utuh, berarti kan sangat megah sekali teman-teman peninggalan sejarah. Salah satunya contohnya seperti Candi Brau. Candi Brau juga sangat megah, berdiri tegak, ketinggiannya juga sangat megah. Apalagi dengan di Candi Gentong 1 dan Gentong 2 ini, kalau memang masih utuh ya teman-teman ya. Jadi jika kalian datang ke Candi Gentong ini sangat mudah aksesnya dari jalan besar, bypass Trowulan, langsung. Kalau kalian dari arah Surabaya belok kanan, sudah dituliskan di situ rambu-rambunya untuk jika kalian mendatangi Candi Gentong. Sangat bagus sekali teman-teman lokasinya ya, terawat sekali, tanaman-tanaman sangat bagus seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian kedatangan saya di Candi Gentong yang berada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tetap di asli Mojokerto. Salam Rahayu, salam budaya.